Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadul Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Pemirsa TV Basnas dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita wajib bersyukur ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, maupun juga nikmat kesempatan, sehingga kita bisa memasuki, menikmati keberkahan dari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi hamba yang bertakwa. Pemirsa TV Basnas dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir dari bulan Sya'ban, beliau berkhutbah dengan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayuhan nas, qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatu khairi min alfi syahrin, ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawu'an, man taqarraba fihi bi khislatin minal khair kaman adda faridatan fima siwah, wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwah, wa huwa syahrus sabri was sabru sawabuhu al jannah, wa syahrul muasah, wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min, man fattara fihi sha'iman kana magfiratan lidunubi wa itqa raqabatihi minan nar, wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan taqisa min ajrihi syai'un. Qalu laysa lana kulluna nazhidu ma yuqattiru as-sa'im, faqala yu'tillahu hadha thawab man fattara sa'iman ala tamratin aw syarbata ma'in aw mazkata labanin, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar, man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar, wastaksiru fihi min arba'i khisal, khislataini taraduna bihima rabbukum wa khislataini la ghina bikum lahuma, fa amal khaslatani allatani taraduna bihima rabbukum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna, wa amal latani la ghina bikum anhuma fatas'aluna Allahal jannah wa ta'uduna bihi minan nar, wa man ashba'a fihi sha'iman saqallahu min haudi syurbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah. Pemirsa TV Basnas rahimakumullah dimanapun berada,
yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perkataan beliau kepada para sahabat ialah, wahai manusia, sungguh telah dekat kepadamu bulan yang agung. Apa itu bulan yang agung? Bulan yang penuh keberkahan, yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik nilainya dari 1000 bulan, yaitu adalah malam Lailatul Qadri. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau bersabda, carilah, intailah 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Apa yang dicari? Yaitu adalah malam atau Lailatul Qadri. Kenapa? Karena satu malam kita beribadah di malam bertepatan Lailatul Qadri, maka kita kurang lebih beribadah selama 83 tahun. Kemudian lagi apa ujar Nabi kita? Bulan yang mana Allah tetapkan di siang harinya sebagai fardu, yaitu adalah puasa wajib, dan di malam harinya adalah salat sunnah, yaitu adalah salat sunnah rawatib, salat sunnah tarawih, maupun juga salat sunnah tahajud dan lain-lainnya. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini dengan satu kebaikan amalan sunnah, maka pahalanya seperti dia melakukan amalan fardu di bulan yang lain. Amalan sunnah, salat sunnahnya, ya kan, dengan salat sunnah duhanya, dengan salat sunnah rawatibnya, qabliyahnya, ba'diyahnya, kita laksanakan, itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kita melaksanakan salat fardu. Kemudian lagi, barang siapa melakukan amalan fardu di bulan ini, maka pahalanya seperti telah melakukan 70 amalan fardu di bulan lainnya. Inilah bulan kesabaran. Tentu dengan sabar itu adalah balasannya surga. Loh, bagaimana kalau kita tidak sabar? Kita puasa, kita tidak minum, kita tidak makan, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, yang sehingga dengan kita melakukan seperti itu, maka balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini merupakan bulan kedermawanan, yang sehingga orang dermawan dia berinfak, bersedekah, memberikan bantuan kepada yang lain, sehingga dengan dikatakan hakadha wa hakadha wa hakadha, dengan tidak terhitung. Dan disinilah hendaknya kita, yang namanya kita dermawan itu tidak mesti kita kaya, tidak mesti kita sugih. Kita bisa membantu orang lain dengan pemikiran kita, dengan tenaga kita, dengan apa yang kita bisa miliki, yang sehingga kita termasuk daripada orang yang dermawan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan simpati, satu rasa terhadap sesama, dan bulan di mana rezeki orang beriman ditambah. Sebelum Ramadan rezeki kita pengeluaran anggap saja 1 juta. Tahu-tahunya bulan Ramadan melebihi daripada 1 juta. Itu adalah salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Barang siapa memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa, maka baginya pengampunan atas dosa-dosanya. Kenapa? Karena kita memberi makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya pun juga kita akan mendapatkan sebagaimana orang yang berpuasa, dan dibebaskan dalam api neraka, dan dia mendapatkan pahala yang sama sebagaimana yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit juga pun pahala orang yang berpuasa. Mungkin puasa kita ada kurangnya, ada cacatnya. Nah, maka hendaklah dengan kita-kita yang sudah puasa kita ini kurang bagus, puasa kurang dengan segala-galanya, paling tidak kita bisa untuk membukakan orang yang sedang berpuasa.
Mereka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tidak semua dari kami mempunyai sesuatu yang bisa diberikan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka." Bahkan para sahabat pun bertanya kepada baginda Nabi, "Kami tidak ada ya Rasul untuk yang kami kasihkan untuk orang yang berbuka puasa." Maka Rasulullah SAW menegaskan kepada para sahabat, beliau menjawab, "Allah akan memberikan pahala ini kepada orang yang memberi buka puasa walaupun sebiji kurma." Kita apa ada di rumah untuk bisa kita bukakan orang yang berpuasa? Di masjid, di langgar, tetangga kita lebih berhak dia mendapatkan untuk kita kasihkan sesuatu untuk dia berbuka. Kita kasihkan kurma kah, kita kasihkan susu kah, kita kasihkan air kah, atau juga kita kasihkan kepada para jamaah di masjid kah, atau di langgar kah, atau kumpulan orang yang mana mereka hendak berbuka puasa di tempat itu, kita kasihkan. Walaupun dengan sebiji kurma, ujar baginda Nabi, atau seteguk air, atau setetes susu, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kadar pahalanya? Allah yang Maha tahu. Kita dituntut untuk memberikan sedekah, kita dituntut untuk memberikan sesuatu kepada orang yang berpuasa, dan tentunya apa ajar baginda Nabi, kita juga akan mendapatkan pahala daripada orang yang berpuasa tersebut. Kemudian lagi, ini adalah bulan permulaannya 10 hari pertama adalah bulan rahmat. Allah menurunkan rahmatnya. Di pertengahannya 10 hari kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan, dan 10 hari terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hambanya dari api neraka. Barang siapa meringankan hamba sahaya atau pembantunya, kita yang ada pembantu di rumah, kita ringankan di bulan puasa, kita ringankan di bulan ini, maka Allah akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Dan perbanyaklah melakukan 4 hal di bulan ini, ujar Nabi, yang 2 hal dapat mendatangkan keridhaan Tuhanmu, dan 2 hal yang kamu pasti memerlukannya. 2 hal yang mendatangkan keridhaan Allah, yaitu syahadah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Yang kedua, beristighfar kepada Allah. Dan 2 hal yang pasti kalian memerlukannya, yaitu mohonlah kepada Allah untuk masuk surga dan berlindung kepadanya, sebagaimana yang kita amalkan ketika kita hendak berpuasa. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu sering-sering dibaca ketika kita sedang berpuasa. Dan barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku, di mana dengan sekali minum dia tidak akan merasakan haus hingga ia memasuki ke dalam surga. Itu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita hendak mendengarkan telaga Kautsarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata ulama, hendaklah kita mendengarkannya, kita cocokkan, kita tusukkan kedua daripada telunjuk kita ini ke lubang telinga, maka seperti itulah daripada bunyi telaga Kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.